Ini dia rahasia kenapa 90% kreator produk digital gagal di minggu kedua. Bukan karena hal teknis, tapi karena satu hal ini. So welcome to day 3 of 30 days digital product blueprint. Dimana hari ini kita akan ngebahas tentang strategi dan mindset kreator sukses seperti apa. Oke, so seperti apa detailnya? Yuk langsung kita bahas ya. Jadi selamat, kamu sudah sampai di hari ketiga. Tapi mari kita jujur sebentar, banyak orang memulai 30 days digital product blueprint dengan semangat membara di hari pertama. Namun tiba-tiba menghilang di minggu kedua. Nah kenapa nih gitu kan? Alasannya itu apa? Apakah karena mereka tidak punya kamera bagus? Tidak. Apakah karena mereka tidak mengerti cara pakai aplikasinya? Jarang sekali terjadi. Sebagian besar kreator pemula berhenti karena mereka menabrak yang disebut sebagai mental block atau hambatan mental yang tidak mereka antisipasi sebelumnya. Mari kita lihat perbedaan antara rencana di dalam blueprint versus realita di kepala yang sering bikin pemula nyerah sebelum dapat 10 juta pertama gitu ya. Nah, jadi apa sih yang ada di dalam blueprint? Misalnya di hari ketiga kita mulai bikin draft produk digital gitu kayak siapa sih gue kok berani jualan? Emang ada yang mau beli produk digital gue gitu kan. Nah, itu biasanya itu orang tuh kalau misalnya berjualan tuh biasanya dalam kepikiran tuh isinya kepalanya tuh itu gitu kan. Jadi itu yang disebut sebagai mental block. Nah hari kelima misalnya rekam video penjelasan sederhana. Aduh suara gue aneh, lampunya kurang terang. Malu kalau misalnya dilihat sama teman kerja gue segala macam. Ya bikin ngomong-ngomong kayak gini segala macam, ntar gue diledekin segala macam, bla bla bla, gitu kan. Tuh ya. Habis itu berikutnya juga di sini ada cuma 10 orang yang lihat, pasti produk gua jelek banget, mending berhenti aja deh segala macam gitu ya. Terus kayak udah sharing-sharing sosial media segala macam tapi yang nonton cuma 10 gitu kan, yang 5, 3 gitu. Terus juga penjualan dari produk digital nggak ada yang beli juga segala macam kayak gitu-gitu, terus udah kayak wah mentalnya turun segala macam, terus abis itu ya udah gitu. Akhirnya berhenti jualan produk digital kayak gitu ya. Nah, jadi ini beberapa dampak-dampaknya mungkin teman-teman bisa pause dan baca sendiri. Jadi itu ada mental block, ada sesuatu hal yang memang benar-benar jelek banget gitu ya. Teman-teman nggak boleh punya mental block ini kalau misalnya memang mau menyelesaikan produk digital ini. Cuma 30 hari, bertahan 30 hari aja gitu kan, dan lu pelajarin semuanya secara benar, secara utuh gitu ya. Lalu kemudian lu bisa mendapatkan gitu ya. Mungkin ya awal-awal gitu ya 10 juta pertama. Balik lagi tergantung seberapa effort lu untuk bisa belajar. Tapi at least itu kan lu terus segala macam gitu kan, terus belajar sampai lu kemudian bisa mendapatkan 10 juta pertama lu gitu kan. Capaiannya tuh udah jelas kayak gitu ya. Di kalkulator segala macam semuanya udah jelas. Blueprintnya, peta jalan udah jelas, tinggal lo lakuin doang gitu ya. Jadi bertahan aja dulu 30 hari gitu, jangan mikirin hal yang aneh-aneh gitu ya. Nah tujuan kita di day 3 and 4 itu bukan cuman supaya kamu tahu materinya, tapi supaya kamu punya mental juara untuk bisa menyelesaikan blueprint ini sampai tuntas. Kita ingin kamu tidak hanya sekedar punya draft, tapi berani menekan tombol publish meski tangannya gemeteran gitu ya. Jadi kayak gitu. Habis itu berikutnya, sebelum gue lanjut ke materi berikutnya, jadi bayangkan jika hari ini adalah hari ke-30 dan kamu berhasil meluncurkan produk digital pertama kamu. Apa satu hal yang paling ingin kamu katakan pada dirimu sendiri yang sekarang masih ragu-ragu gitu ya? Apakah teman-teman mau bilang kayak you're doing a great job, gua nggak nyangka gua bisa sampai di titik ini kayak gitu, misalnya kayak gitu kan, atau apalah segala macam. Nanti kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah, nanti kita bisa lihat gitu ya progres teman-teman udah sampai mana gitu. Habis itu berikutnya kita masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu adalah mental block pertama, yaitu adalah siapa saya kok berani jualan. Sebutannya adalah imposter syndrome. Jadi ini adalah hambatan mental nomor 1. Banyak kreator pemula merasa harus menjadi master atau suhu yang punya ribuan pengikut atau followers atau subscriber dulu sebelum berani menjual produk digital seharga 50.000 rupiah gitu ya. Nah di sini contoh nyatanya nih, misalnya kamu sedang mengikuti blueprint hari ketiga yang menyusun draft ebook tentang cara merapikan feed Instagram, tapi tiba-tiba kamu berpikir kayak, duh followers gue aja cuma 100, ntar kalau misalnya ada yang bilang sok tahu, terus gimana ya? Akhirnya draft itu tidak pernah selesai dan kamu ngerasa palsu kayak gitu ya. Gue ngerasa kayak gue palsu banget ya, gue nggak cocok untuk bisa ngerjain ini karena gue belum punya subscriber atau followers yang gede gitu misalnya kan. Itu adalah sesuatu hal, salah satu mental block yang juga disebut sebagai imposter syndrome. Ini detailnya ada kayak gini ya: feeling that you are not worthy of your success, they will find me out, it could have been anybody, I just worked hard, it was just a luck, I'm a fraud, kayak gitu ya. Jadi itu yang ada di dalam pikiran-pikiran kita ketika saat kita mengerjakan suatu produk digital atau mencoba sesuatu hal yang baru. Sebutannya adalah imposter syndrome kayak gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman jangan berpikir seperti itu. Nah solusinya gimana supaya teman-teman nggak punya pikiran yang seperti itu? Yang pertama adalah instead of berpikir sebagai mentor atau suhu atau orang yang ahli, teman-teman bisa berpikir sebagai seorang dokumentor. Jadi cara paling sederhana untuk tidak dibilang sok tahu adalah dengan memulai mendokumentasikan
mendokumentasikan atau belajar bersama, belajar bareng dibandingkan menjadi seorang mentor atau guru. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya mau nulis sebuah e-book gitu kan, atau produk digital yang cara tulisan ada cara merapikan feed Instagram misalnya gitu kan. Nah, yaudah bilang aja, "Hey, gua ini sekarang lagi berusaha untuk bisa membuat feed Instagram gua jadi lebih bagus ya. Jadi bisa bentuknya gambar naga lo segala macam, dan ini menurut gua keren banget loh. Gua baru ketemu resource yang menurut gua keren deh. Pokoknya lu pasti kalau misalnya bikin kayak begini, feed Instagram lu bakalan jadi keren gitu ya. Dibandingkan kayak, "Hai, gua adalah seorang expert, gua adalah lulusan S3 segala macam bla bla bla, dan gua adalah ini bla 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 bla," kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya lu memposisikan sebagai mentor, ya lu harus yang dilihat sama audiens lu apakah lu benar-benar capable untuk bisa ngajar. Tapi kalau misalnya lu memposisikan diri sebagai orang yang sedang belajar dan belajar bareng, lah ya udah baru kemudian ya orang-orang tidak akan memposisikan lu sebagai seorang mentor, tapi dia akan memposisikan lu sebagai orang yang berusaha mengeksplorasi gitu ya. Tetap sama gitu ya. Tetap orang-orang lu akan punya brand yang sama. Kalau misalnya lu brandnya marketing, lu brandnya masak segala macam, orang akan tetap inget lu gitu. As long as lu tetap updating segala macam gitu ya. Tapi lu jadi tetap sama, tapi lu juga nggak punya rasa mental block di sana. Jadi kayak gitulah ya caranya. Instead of jadi mentor, fokus ke jadi seorang dokumenter. Dan ini juga ya, kalau sebenarnya ya teman-teman yang masih kayak takut masalah kayak gue subscriber baru dikit nih, gue followers baru dikit nih, tapi gue pengen kalau gue bikin produk digital sekarang kayaknya gue nggak bakalan bisa ada yang mau beli segala macam ya. Kalau lu baca research papernya soal masalah subscribers dan followers itu kayak ya elah, itu disebut sebagai vanity metrics gitu ya. Itu matrix atau angka yang sebenarnya nggak ada maknanya, nggak ada gunanya itu subscriber sama followers. Kenapa kayak begitu? Kalau lu jualan produk digital gitu ya, misalnya lu subscriber udah 100.000, tapi views ratios lu misalnya 100.000, views ratios lu dari satu postingan itu cuman 1.000 orang, artinya lu loss 100 kali lipat dari jumlah subscriber dan atau followers yang udah lu cari capek-capeknya, gini deh sederhananya, lu punya subscribers atau lu punya followers 100.000, coba lu posting sesuatu gitu ya, apakah postingan ini punya views yang sama besarnya sama subscriber atau followers yang lu punya gitu ya? Tentu aja enggak. Lihat aja apa orang-orang atau kreator-kreator gede itu biasanya itu mereka juga enggak punya engagement yang setinggi itu. Kenapa kayak begitu? Karena subscriber sama follower itu cuman vanity metrics gitu kan. Nah, jadi yang angka sebenarnya nggak berguna segala macam. Terus juga gini, orang ada yang bikin statement kayak gini. Terus kalau subscriber sama followers gua gede kan, akhirnya kalau misalnya emang produk digitalnya juga nggak laku, misalnya gua bisa kerja sama brand. Lu jangan salah ya, brand sekarang itu juga jauh lebih pinter. Jadi mereka nggak cuman ngelihat dari sisi subscribers dan followers lu doang. Kalau lu subscribers atau followers lu beli, ya brand rugi dong kayak gitu. Jadi mereka itu nggak cuman ngelihat dari subscribers dan juga followers, tapi mereka ngelihat engagement untuk setiap video lo yang terakhir tuh berapa. Kalau lu punya 100.000 subscriber, tapi yang ketika lu posting cuman 100 orang yang nonton gitu ya, atau yang tertarik, maka brand juga tetap aja nggak mau gitu kerja sama lu. Karena itu return on investmentnya atau ROI-nya tuh kecil kayak gitu. Jadi balik lagi, nggak usah berpikir untuk kayak aduh ribet-ribet segala macam, gua harus nyari followers dulu, subscribers dulu, kelamaan bro. Udah langsung aja hajar dulu, nanti sambil jalan kita perbaikin kayak gitulah ya. Itu soal masalah mental block. Mungkin sisanya di sini segala macam bisa dibaca sendiri ya. Jadi gue udah jelasin panjang kali lebar kali tinggi tadi gitu ya. Nah, kalau teman-teman tertarik, ini kan baru satu bagian aja. Jadi ada disebut sebagai imposter syndrome. Sebenarnya ada banyak lagi ya mindset yang bisa teman-teman terapkan untuk bisa gitu ya bikin teman-teman itu jadi orang yang punya mental juara lah gitu. Jadi bisa menyelesaikan 3 days blueprint ini dan bisa dapetin 10 juta pertama. Ada banyak lagi ya strategi-strateginya. Misalnya teman-teman bisa pakai strategi growth mindset, strategi 1% lebih baik gitu ya, atau pakai strategi ada banyak lagi kaizen kayak gitu kan. Ada banyak macam-macam lah. Itu semua udah gua rangkum dan gua masukin ke dalam yang ada di sini ya, materi mindset. Jadi kalau teman-teman beli Creator Viro, di dalam sini udah ada banyak strategi-strateginya atau cara-caranya untuk bisa kalau teman-teman punya mental block segala macam itu bisa solve-nya tuh gimana, itu udah ada di dalam sini gitu ya. Terus habis itu berikutnya sekarang kita masuk ke dalam mental block kedua ya.
Ini yang juga sering orang-orang common di produk digital itu adalah takut produknya zonk atau enggak laku. Ketakutan ini biasanya muncul saat kamu memulai memasuki fase produksi di minggu kedua. Kamu merasa kayak sudah mengeluarkan banyak tenaga tapi pikiran negatif mulai membisikkan kayak gimana kalau setelah 30 hari capek-capek bikin ternyata tidak ada satupun orang yang mau beli. Udah belajar capek-capek nggak ada orang yang mau beli gitu ya. Nah di sini nih kita langsung aja lihat tabelnya. Jadi ketakutan kamu atau hambatan kamu biasanya kayak gini. Takut tidak ada yang butuh produknya. Realitas di Blueprint 30 hari kita tuh melakukan riset pasar dan validasi di hari ke-6 gitu ya. Jadi kita benar-benar pastikan dulu kalau misalnya produk yang lo mau jual itu atau produk yang lo mau bikin itu punya marketnya. Makanya di situ nanti kita akan melakukan sebut sebagai riset pasar. Jadi kalau misalnya lo berpikir kayak antar takutnya produknya zonk dan gak ada yang mau beli gitu, ya elah bro, mulai bro, ya kan, belum melakukan riset dan validasi lo udah takut duluan. Gimana mau mulai, mau menyelesaikan produk Blueprint ini gimana caranya kan? Jadi kayak gitu, itu yang pertama gitu ya. Terus juga nanti juga ada strategi-strategi lainnya gitu, ada strategi launching, yang kedua itu strategi launching, ada yang ketiga ada strategi pivoting. Kalau memang produknya itu angle-nya nggak pas, nanti kita bisa pivot produknya, jadi nggak harus bikin dari awal segala macam. Ada macam-macam strategi yang bisa kita lakukan, jadi nggak perlu takut gitu produknya nggak laku gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah takut sepi pembeli saat rilis. Kita bisa membangun pre-launch atau daftar tunggu sejak hari ini, tadi gue jelasin ya. Jadi strategi pre-launch. Takut rugi tenaga dan waktu. Setiap konten dan produk yang sepi adalah data gratis untuk evaluasi. Jadi gini, orang kayak lu mau gitu ya mendapatkan sesuatu gitu ya, tapi lu nggak mau berkorban sama sekali gitu kan. Itu menurut gua hal yang paling konyol gitu ya. Bahkan waktu aja lu nggak mau berkorban, tenaga aja, fokus aja lu nggak mau berkorban. Kalau emang lu tipikal orang kayak gitu, gua nggak bisa bantuin lu sama sekali gitu ya. Nah ini gimana caranya gue ngebantuin lu gitu kan, lu aja nggak mau berkorban gitu ya, gue harus genjot lu segala macam bla 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 kan, itu gue nggak bisa gitu kan. Kalau gue muslim gitu kan, tidak akan berubah nasib seorang kaum kalau misalnya bukan kaum itu sendiri yang merubah nasibnya atau yang bener-bener mau ya. Kalau bukan dari diri lu sendiri yang beneran mau gitu ya bikin produk digital dan mau jual, ya gue nggak akan bisa ngebantuin lu apa-apaan gitu kan. Jadi yang pertama adalah balik lagi shifting the mindset gitu ya. Kalau lo emang ini, lo harus berkorban dan jangan takut gitu ya. So episode berikutnya di sini kunci mindset adalah fokuslah pada memberi manfaat atau value daripada hanya memikirkan angka penjualan. Jika kamu tahu produkmu bisa membantu minimal satu orang saja menyelesaikan masalahnya, maka produk itu sudah sukses. Anggaplah produk digital itu bisa membantu satu orang. Satu orang itu siapa? Diri gue sendiri misalnya. Dengan gue belajar dan bikin produk digital ini, gue bisa menyelesaikan masalah gue, misalnya masalah finance gue, masalah apa lagi ya, manajemen gue, masalah karir gue, masalah percintaan gue, masalah komunikasi gue, banyak banget ya. Itu ya banyak banget hal yang bisa kita eksplorasi segala macam. Jadi jangan takut gitu ya. At least kalau udah ada satu orang aja ya, terutama diri kita bisa terbantu, itu artinya produk digital teman-teman tuh udah sukses kayak gitu. Dan kita tinggal cari orang kedua, ketiga dan seterusnya. Dan di sini ya, kalau misalnya teman-teman itu ngelihat di sini, itu ada yang saya sebut sebagai value. Nah, kalau gua ngelihatnya, cara yang paling sederhana untuk bisa bikin gitu ya produk digital teman-teman itu bisa laku keras, caranya adalah sebutannya namanya compounding value gitu ya. Jadi compounding value itu maksudnya apa? Jadi gini, misalnya lo gitu kan, nih lo nih gitu kan, nih lo sharing sesuatu ke satu orang nih ya, ke orang ini, lalu gitu kan, lu sharing sesuatu. Nah ternyata lu yang lihat nggak cuma satu orang, yang lihat jadi 2, yang lihat 3, yang kelihat 4, yang kelima 6, yang 5, 6 sampai 7 orang yang liatin apa yang value yang lu sharing. Nah ketika mereka ngelihat ternyata 7 orangnya ini suka banget sama apa yang lu sharing gitu kan. Nah jadi menurut mereka itu, mereka suka banget, mereka pengen sharing lagi supaya orang lain lagi tahu dan orang lain itu juga dapetin value yang sama, makanya sama mereka di share lagi. Nah itu disebut sebagai compound value atau compound value. Jadi kalau lu sharing satu, ada 7 orang misalnya yang sharing, terus habis itu orang itu tersebut nonton segala macam, orang ini punya 100 lagi penonton, 100 lagi dorong lagi segala macam kayak gitu, itu disebut dengan compound value. Jadi cara marketing yang paling sederhana adalah berbuat baik ya, memberikan value. Kalau balik lagi, kalau lu muslim itu ya ada caranya gitu kan, itu udah di iniin, lu bilang
Kalau lo berbuat baik ke satu orang dan itu akan dikalikan 7. 7 itu nanti akan dikalikan lagi 100. In total itu ada 700 orang. Nah, kalau misalnya lo bisa bikin satu value yang benar-benar bagus dan bisa ngebantu orang lain gitu, ada 7 orang aja. Terus 7 orang itu nge-share lagi gitu kan video lo, konten lo segala macam. Lo udah punya 700 organic marketing yang orang lain bisa lihat dan lu nggak perlu bayar apa-apa. Jadi balik lagi, kalau misalnya lu gitu kan tipikal orang yang mau berjualan produk digital, jangan pelit sama ilmu gitu ya. Ilmu ini unlimited bro, kalau lo tahu gitu ya. Lu bisa banyak banget caranya untuk bisa mengeksplorasi ilmu-ilmu lain. Jadi jangan pelit bagi-bagiin ilmu, kasih bantuin orang, kasih value ke orang lain gitu. Nanti ketika orang lain ketemu bisa dapat manfaat dari lu, dia akan otomatis nge-share sendiri dan lu akan dapat organic marketing. Itu disebut dengan compound value gitu ya. Nah, oke, sebelum gue lanjut berikutnya di sini, kalau nanti hasil penjualanku belum sesuai target, itu artinya bukan gagal, tapi aku sedang mendapatkan titik-titik untuk diperbaiki. Petunjuknya adalah D strip A gitu ya. Tulis jawabanmu di kolom komentar. Balik lagi, ini kuis sederhana, nanti kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Habis itu berikutnya, sekarang kita masuk ke eksekusi tanpa mood, membangun sistem untuk bisa diselesaikan. Sebenarnya ini gue udah pernah bahas juga ya di materi sebelumnya, itu ada 30 Days Digital Product Blueprint Workbook. Kalau teman-teman mau detailnya, teman-teman ada di dalam kursus kreator viral, tinggal klik aja yang di sini, nanti di situ dijelaskan tentang workbooknya. Nah, terus di sini itu banyak kreator pemula yang gagal karena mereka menganggap membuat produk digital harus menunggu ilham atau motivasi yang meluap-luap. Padahal motivasi itu seperti baterai HP yang bisa habis kapan saja. Agar kamu bisa mencapai hari ke-30 dan meraih 10 juta pertamamu, kamu butuh sebuah sistem, bukan sekedar semangat sesaat. Nah, ini ya, skenario, tim motivasi, dan sistem yang sesuai jadwal kayak gitu ya. Jadi memilih kalau misalnya tim yang pakai motivasi segala macam itu akan sangat susah ya. Jadi mereka lebih beri rebahan, besok aja dah pas lagi udah semangat lagi segala macam. Tapi kalau misalnya bikin sebuah ada sistem yang terjadwal, itu membuka laptop selama 15 menit karena sudah tahu jadwalnya mengerjakan apa setiap harinya sampai di hari 30 gue udah pasti dapet cuan kayak gitu kan. Ya balik lagi tergantung lu effortnya segala mana kayak gitu ya. Jadi itu. Dan ini mungkin bisa teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi nah di sini ada contoh jadwal harian para kreator pemula yang sibuk kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya memang lu sibuk banget problemnya gitu kan, mungkin teman-teman bisa memulai menggunakan jadwal-jadwal atau schedule-schedule yang seperti ini. Mungkin nanti di next materi gue akan lebih jelasin lagi ya bagaimana caranya teman-teman melakukan time management supaya gitu ya waktu teman-teman bisa jadi lebih efektif dan efisien. Intinya adalah kalau di sini mental block teman-teman, kalau ada yang berpikir kayak ntar kalau misalnya gue ngerjain ini ntar nunggu mood dulu selesai segala macam, itu nggak akan terjadi kalau teman-teman ngikutin blueprint 30 Days Digital Product Blueprint ini gitu ya. Karena day by day, step by step itu semuanya udah dijelasin, tinggal ikutin aja terus semuanya langsung beres kayak gitu ya. Itu. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh waktunya segala macam yang mungkin teman-teman bisa aplikasikan ke dalam jadwal teman-teman untuk bisa mulai mengembangkan produk digital kayak gitu ya. Terus habis itu kita masuk ke dalam penutup di bagian akhir, yaitu adalah penutup checklist mental juara untuk 10 juta pertama. Ilmu tanpa eksekusi hanyalah tumpukan data. Ingat, tujuan kita 30 Days Digital Product 30 Days Blueprint bukan untuk menjadi artis internet yang sekedar viral, tapi menjadi kreator solutif yang bisa berhasil menjual produk digitalnya. Balik lagi, tujuan kita gitu kan, lu mau subscribers cuman 10 kek, mau subscribers cuman followers gua misalnya cuman ada 20 kek, bodo amat bro. Yang penting gitu kan adalah produk digital kita bisa laku, bisa bantuin orang ya, selesain masalahnya mereka. Sisanya percaya dah sama gue, lu subscriber sama followers gitu ya. Kalau misalnya video-video lu gitu kan materi-materi lu itu bisa membantu banyak orang akan dengan sendirinya subscribe sama lu gitu kan, atau akan sendirinya follow lu. Kenapa kayak begitu? Karena kalau mereka nggak follow, mereka nggak subscribe, mereka akan rugi sendiri kayak gitu kan. Rugi sendiri karena kenapa? Karena mereka nggak akan dapat value yang mungkin cuman lu yang deliver di sana kayak gitu ya. Jadi gak usah takut buat masalah kayak gitu kan. Jadi biarin aja, tapi fokus aja kita untuk bisa delivering value dan juga fokus untuk kejualan, untuk kita bisa tetap cuan di sana. Kalau urusan subscriber sama followers nggak usah dipeduliin, ntar juga naik sendiri kayak gitu. Nah, habis itu berikutnya di sini kriteria mental sales, paham masalah pembeli, paham masalah pembeli. Mengapa isinya ini penting untuk sales? Orang tidak membeli produk karena keren, tapi karena produk itu bisa menyelesaikan masalah mereka. Ini ya beberapa mental yang teman-teman harus miliki. Fokus pada konversi bukan views. Lebih baik punya 10 view tapi dua orang yang beli daripada 10.000 views tapi nggak ada yang beli sama sekali. Balik lagi ya,
No subscribers, no followers, that's okay as long as the product digital is sold gitu ya. Aksi nyata selesaikan produk. Kamu tidak bisa mendapatkan sales dari produk yang hanya ada di dalam draft pikiranmu gitu ya. Mulai nyata, mulai gitu ya, mulai belajar lagi segala macam gitu. Jangan cuman berpikir doang. Kalau lu mikir di tempat lu nggak akan pernah jalan kemana-mana gitu ya. Habis itu ke bawah penolakan. Jika ada yang belum beli, anggap itu ada data untuk bisa memperbaiki penawaran atau copywriting teman-teman semua supaya bisa jadi lebih bagus berikutnya gitu ya. Nah, 3 pesan penutup agar jualanmu bisa pecah telur. Bicara pada calon pembeli, bayangkan kamu sedang menawarkan produk kepada satu orang yang benar-benar butuh. Itu akan membuat jualanmu terasa tulus, bukan memaksa. Yang kedua adalah selesaikan apa yang kamu mulai. Sales pertama tidak akan pernah datang kalau kamu menyerah di tengah jalan karena merasa nggak mood. Nah, nggak mood goblok banget ya. Jadi harus terus keep on going. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu selesaikan di blueprint ini adalah fondasi untuk bisa untuk mesin uang otomatis kamu. Jangan berhenti sekarang and keep on going, bro. Jadi ini adalah permulaan buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen gitu kan berusaha atau teman-teman yang punya problem mental block segala macam, ini adalah materi yang cocok buat teman-teman. Jadi kalau pengen detailnya tadi gue udah dikasih di sini ya. Ini ada teman-teman yang beli kursus gue Kreator Villa, di sini ya ada materi lengkapnya soal masalah tadi ya. Gimana caranya bisa solving mental block supaya teman-teman bisa dapetin 10 juta pertama gitu ya. Nah, mungkin itu aja sih ya kurang lebih dan materinya sampai materi terakhir di sini penutup checklist yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan balik lagi video ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin sesuatu atau memulai sesuatu hal yang baru lagi, nggak takut lagi karena udah belajar gitu ya tentang masalah mental block ini gitu dan gimana caranya solvingnya kayak gitu. Thank you semua nonton. Kalau emang suka sama videonya jangan lupa bantu share, like sama komen, terus di website gue juga di agunsu.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you semua nonton. Oke, bye.